Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf karena kali ini saya hanya mau cerita saja. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi iktibar bagi saya dan khususnya bagi anak cucu Mbah Kakung. Sebutan hormat kami kepada Mbah kami itu Bapak Kiai Zainuri, pendiri masjid di Paringin Sari. Cerita saya mulai dari ketika saya mau pesantren. Ketika mau pesantren, saya diajak ayah kalau nggak salah itu sowan maring mbah kan. Nah ketika sowan itu kemudian saya disuruh mijetin beliau yang sudah agak seperti mijetin. Nah dari sekian banyak peristiwa kedekatan seorang cucu dengan kakeknya, itu yang saya ingat sampai sekarang kata-kata beliau. Beliau itu mengatakan intinya bahwa ini tangan saya itu sangat halus. Sate itu sangat halus. Ya maklum ketika itu saya tamat SMP pamitan mau berangkat pesantren ke pondok pesantren pembangunan Cigaro 1 Majnang, asuhan Al-Maghfurah Bapak Ki Haji Romo Jariri Sufyan gitu, putra dari Bapak Ki Haji Sufyan Sawari yang masyhur seorang waliullah. Saya berpikir, oh iya tentu, karena saya jarang kerja itu selama sampai usia SMP di rumah itu nggak pernah kerja keras, misalnya nggak pernah kerja kasar. Saya sama ayah hanya ditugaskan satu belajar, yang kedua itu pekerjaan rumah cuci piring dan nyapu. Ya, ketika itu rumah kami itu lantainya ubinya masih belum pakai keramik, masih pakai tanah. Jadi kerja itu nyapu sama cuci piring. Dan mudah-mudahan ini menjadi doa dan tafaulan. Tangan saya selalu halus dan lembut, bukan hanya dalam makna lahir, juga dalam makna batin. Mudah-mudahan memegang hanya yang dihalalkan oleh Allah, memegang hanya yang diridhoi oleh Allah, dan terus-terusan. Mudah-mudahan jadi doa dan jadi tafaul bagi saya dan bagi anak cucu Mbah Kakung, tangannya selalu halus baik lahir maupun batin. Allahumma amin. Momen kedua yang saya ingat itu suatu saat sowan ke Mbah itu kan, ke Mbah Kakung. Itu istilahnya minta ijazah doa. Minta ijazah doa lah ya, namanya waktu itu masih anak tamatan SMP. Terkadang termotivasi oleh orang-orang yang punya doa khusus, punya ijazah khusus, doanya ampuh gitu. Saya minta itu. Nah, kemudian Mbah Kakung itu duduk, ambil buku, ambil spidol warna hitam ketika itu. Dia menulis selama sebuah doa di sebuah buku. Kemudian setelah selesai bukunya dikasihkan kepada saya bawa pulang. Dia simpan karena nggak ada keterangannya, entah doa apa kan tulisan aja. Di kemudian hari setelah tambah dewasa gitu kan, tambah besar, saya tahu kalau itu doa kamilin. Dan sampai sekarang saya nggak hafal doa kamilin itu. Mudah-mudahan nanti para cucu Mbah Kakung, anak incunya itu hafal, jangan seperti saya. Karena nggak hafal doa kamilin itulah sampai sekarang nggak pernah jadi imam tarawih. Alhamdulillah udah banyak lah imam tarawih mah kira-kira gitu. Nah mungkin nanti anak cucu yang lain harus hafal tuh doa kamilin. Itu kalau nggak salah doa kamilin itu doa yang dibaca setelah sholat tarawih ya. Cuman yang ingin saya garis bawahi bahwa beliau itu menulis tanpa melihat tulisannya, insya Allah juga nggak ada yang salah. Karena kan di kemudian hari setelah pesantren sedikit banyak tahu lah tentang ilmu nahwu, ilmu sharh, i'rab. Oh ini betul. Dengan kata lain beliau itu seorang yang alim, pernah pesantren, kemudian datang ke sebuah wilayah yang masih kosong, masih hutan lah begitu. Kemudian beliau di sana membangun sebuah masjid yang sampai sekarang alhamdulillah masjidnya berdiri megah.
yang ingin diambil itibar, mudah-mudahan anak cucu Mbah Kakung podo apal doa kamilin, dan tentu doa-doa yang lainnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya bisa menjadi ikhtiar, menjadi benteng diri kita baik lahir maupun batin. Jadi selama 24 jam full dibentengi oleh doa-doa yang musnad atau yang isnadnya atau sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan doa-doa yang lain. Kalau doa-doa yang lain nanti itu beda tipis dengan namanya. Kita nyebutnya doa, orang lain bisa jadi nyebutnya jampe. Kita menyebutnya doa, orang lain bisa juga menyebutnya mantra. Tapi kalau doa dari Rasulullah itu sudah pasti doa. Itu yang kedua. Cerita yang ketiga itu saya lupa apakah cerita ini saya dapatkan dari pengasuh pondok pesantren Ablok ketika saya ngaji, atau saya dapatkan dari ayah saya Bapak Muksin bin Zainuri, saya lupa. Tapi isi ceritanya yang nggak saya lupa itu suatu ketika di masjid kakek saya itu Mbah Kakung diadakan suatu acara, kalau sekarang itu maulid muludan. Dari sekian banyak pengunjung itu ada Bapak Abu Zamroh, kemudian ada kakek saya, lalu ada Waliullah Mbah Sanusi gitu kan. Nah singkat cerita ini Mbah Abu Jamroh dan teman-temannya gitu, kalau di dunia para wali itu namanya jadab. Jadi hilang kesadaran karena saking cintanya kepada Rasulullah, saking cintanya kepada Allah, itu jadab gitu. Ketika pada jadab itu oleh Waliullah yang masyhur Waliullah Mbah Sanusi itu ditampar istilahnya, pada sadarlah mereka. Nah itu cerita itu. Nah, yang ingin saya garis bawahi, mudah-mudahan dengan cerita tersebut tempat yang dulu pernah ditempati Waliullah sekarang pun akan berkembang menjadi tempat berkumpulnya wali-wali Allah, Allahumma amin. Menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Islam yang pengen mencari ridho Allah, menjadi rahmat Allah, menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ridho Allah dan mencari syafaat Rasulullah, Allahumma amin. Itu selalu saya ingat. Artinya apa? Artinya apa? Artinya bahwa kakek saya itu ada hubungan dengan orang-orang yang soleh, yang masyhur soleh. Itu kan kalau alhamdulillah sekarang di tempatnya Mbah Sanusi itu sudah ada pesantrennya. Kemudian di tempatnya Mbah Abu Jamroh, anaknya itu Pak Muhaimin, ada pesantrennya. Dan mudah-mudahan nanti di tempat ini sebagai doa atau tafaulan juga akan ada pesantren yang besar, tempat orang berkumpul mendalami ilmu-ilmu Allah, Allahumma amin. Cerita yang ketiga. Cerita yang keempat ini datang dari guru saya sendiri, Bapak Ki Haji Ahmad Matori. Suatu saat ketika saya sowan beliau, Bapak Ki Haji Ahmad Matori ini bercerita kepada saya. Lagi-lagi saya pun lupa ini ceritanya. Apakah beliau didatangi ayah saya untuk sowan ke mbah saya Mbah Kakung, atau ayah saya yang datang ke rumah Bapak Kiai Haji Ahmad Matori yang langsung membawa pesan dari Mbah. Mestinya begini, ini Mbah Kakung, ini Kiai Ahmad Matori, ini bapak saya. Nah saya itu lupa, apakah bapak saya sowan ke rumah Kiai Ahmad Matori supaya Pak Matori itu sowan ke rumah Mbah Kakung, atau ayah saya itu datang ke rumah Bapak Kiai Haji Ahmad Matori kemudian menceritakan apa wasiat dari Mbah Kakung. Tapi yang jelas isi dari wasiat tersebut mengatakan supaya istilah kalau dalam bahasa yang saya ingat itu Matori kowe sing sabar. Kalau di bahasa Indonesia Bapak Kiai Ahmad Matori kamu yang sabar, kon sabar istilah gitu Pak. Dan itu ternyata kata-kata itu membekas di hati Bapak Kiai Haji Ahmad Matori sampai sepanjang hayat dia. Buktinya beliau itu mengabarkan bercerita kepada saya, dan tidak hanya sekali dua kali. Kebetulan kan setelah saya merantau ke Jakarta dan kemudian hidup di Tasik, sowan beliau itu kan terkadang cuman setahun sekali, pas lebaran sowan, ketemu sowan beliau cerita. Alhamdulillah yang beliau ceritakan tentang kebaikan ayah saya, tentang kebaikan kakek saya. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kakek itu orang yang baik, bahwa ayah itu orang yang baik, Allahumma amin. Yang keempat, sabar.
Nah kemudian alhamdulillah ketika Bapak Kiai Haji Ahmad Matori ini pun wafat, beliau itu juga meninggalkan pesantren walaupun masih tahap merintis, tapi alhamdulillah ada pesantrennya, ada masjidnya. Itu yang cerita yang keempat. Kemudian cerita berikutnya yang kelima. Nah sekarang mengenai pesantren, alhamdulillah itu tokoh-tokoh atau orang-orang soleh yang saya ceritakan, pertama dari Mbah Sanusi, sekarang alhamdulillah sudah ada pesantrennya. Kemudian di tempat Mbah Abu Jamro, alhamdulillah ada pesantrennya. Kemudian di tempatnya Bapak Kiai Ahmad Matori juga ada pesantrennya. Kemudian di tempat Mbah Kakung juga alhamdulillah ada pesantrennya. Mudah-mudahan semuanya berkembang, Allahumma amin. Dan pesan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan saya dan juga cucu-cucu yang lain itu selalu ingat perjuangan mbah-mbah kita yang soleh, dan untuk meneruskan kesalahan tersebut, untuk terus meneruskan perjuangan tersebut. Nah sekarang alhamdulillah kan ada putri beliau, yaitu bule saya, ada Ibu Sofia, kemudian ada bule saya tuh Ibu Nisa dengan suami-suami mereka yang terus mengemban estafet perjuangan Mbah Kakung. Mudah-mudahan diberi keberkahan, diberi kekuatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Dan sekarang estafet itu juga didukung oleh adik saya yang kebetulan di sana, Asifudin, dan juga Ibu Umi Baroroh. Mudah-mudahan beliau berdua diberi kekuatan, diberi jalan, diberi keberkahan untuk terus melanjutkan perjuangan baik dari Mbah Kakung, Allahumma amin. Kemudian yang kelima, itu di akhir-akhir hayat beliau ketika sudah tua gitu kan, sudah sepuh, kalau saya datang itu beliau istilahnya tangannya bergerak mengetuk dinding gini. Nah, waktu itu dinding rumah beliau itu masih dari bambu, jadi tek 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 tek, dan saya langsung nebak gitu, bukan tahu, bahwa gerakan tangan beliau itu merupakan perwujudan dari zikir yang ada di dalam hati. Jadi hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kira begitu. Jadi insya Allah saya menyaksikan bahwa gerakan tangan beliau itu bukan gerakan tangan sembarang, tetapi gerakan dari irama zikir yang ada di dalam hati. Dan yang ingin saya garis bawahi, mudah-mudahan anak cucu beliau itu termasuk saya menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, tidak lepas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sekarang di dunia, juga insya Allah nanti ingat di akhirat gitu kan. Enggak usah nunggu akhirat, enggak usah nanti akhir hidup. Akhir hidup kita itu ya awal hidup kita niatnya. Kalau niatnya baik, mudah-mudahan nanti akhirnya baik. Kalau niatnya buruk, mudah-mudahan akhirnya baik. Jangan niatnya buruk akhirnya buruk. Enggak, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan itu 5 cerita yang pengen saya ceritakan sebagai iktibar dan sebagai doa kepada anak cucu Mbah Kakung. Mudah-mudahan jadi keluarga yang soleh dan solehah, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan tafaulan tersebut, istilahnya berkembanglah pengajaran Islam yang di komplek masjid yang ditinggalkan oleh Mbah Kakung tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.